Oke, halo, sebentar, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ini sudah ada 8 orang ya yang bergabung. Mungkin 8 ini saya pengen kenalan dulu nih. Ambil kita apa namanya kenalan ya. Karena ini adalah sesi Zoom kita yang pertama kali ya pada mata kuliah eh, praktikum IPA di SD. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, tapi kan di message gitu ya. Saya akan kembali memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan saya adalah Yeni Widiawati selaku pengampu atau tuton pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Kebetulan di grup itu saya gabungkan ada 3 kelas. Harusnya totalnya ada 75 mahasiswa dan 1 tuton. Berarti ada 76 orang. Tapi saat ini belum lengkap ya. Nah, ini untuk yang sudah hadir saja, mungkin bisa sedikit perkenalan diri ya, dari mana, UPBGJ mana, kemudian nama lengkapnya, gitu ya. Oke, silakan mungkin mulai dari yang laki-laki dulu. Pak Wahyu Dwi Saputra, silakan Pak. Ya, silakan. Halo, Pak Wahyu, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa perkenalan dulu Pak. Mungkin nanti 3 atau 4 orang aja ya, nggak usah semua nggak apa-apa. Sepertinya ada kendala ya. Atau yang lain dulu, yang sudah siap silakan. Siapa nih yang sudah siap untuk memperkenalkan diri? Oke, saya dulu. Ya, silakan, Bu Patrianis. Silakan. Terima kasih kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrianis, biasa dipanggil Ipat, Miss Ipat. Saya tinggalnya di kampung saya itu di Padang Panjang. Hmm. Tinggal di Kota Padang Panjang, kemudian bekerja di Padang, tinggalnya sekarang di Steba. Hmm, saat ini mengajar di mana, Ibu? Saya mengajarnya di SD Islam Al Azhar 32 Padang, Ibu. Oh, oke, di SD Islam Al Azhar ya. Iya, Baik, Ibu. terima kasih. Panggilannya tadi Ibu Ipat ya. Ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ipat. Mungkin 2 lagi, silakan yang sudah siap. Ada lagi? Ibu Eva Diana, silakan Bu. Boleh dinyalakan kameranya Bu, biar Iya. kelihatan teman-teman yang lain. Sebentar, Kameranya? Bu. Ya, Baru hidupin kamera dulu. ya. Mbak Diana Nopitasari, boleh? Bisa bikin ada, Bu. Baik, Ibu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari. Asal saya dari Muara Kaman, Provinsi Kalimantan. Saya berasal dari UPBJJ Samarinda. Sekarang Hmm. saya mengajar di SD Negeri 025 Muara Kaman, kelas 3. Hmm. Terima kasih. Ya, salam kenal ya. Panggilannya siapa nih? Diana ya, Mbak Diana ya. Nah, Oh, oke. Dari tadi ada yang dari Padang, Padang Panjang. Ini sekarang dari Kalimantan Timurnya mana, Mbak? Tadi Mbak? Muara Kamang. dari Kaman, Bu. Oh, Muara Kamang. Oke, baik. Salam kenal Mbak Diana. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa lagi? Mbak Irma. Ini. Saya Bu, Oh ya, silakan Pak Wahyu. Tapi videonya nggak ada, Pak. Videonya hilang. oh enggak ada. Ya, sinyalnya atau bagaimana ya? Oh, nah sudah. Halo, ya silakan. Tuh, suaranya nggak kedengeran, Pak. Kayaknya ini, anu deh, apa namanya, mungkin ada masalah. Sudah. Nah, sudah. Halo, Ya, sudah. Silakan. perkenalkan nama saya Wahyu Dwi Saputra, mengajar di SDN Panarjo 1 kelas 3 Di mana itu? dari Kabupaten Pasuruan. Dari Oh, Kabupaten Pasuruan. ya, Jawa Ya, Timur ya. Terima kasih, Pak Wahyu. ya, Ya, satu lagi ada? ya sama-sama Bu. Satu lagi ada? Ibu Saya, Rati. Bu. Ya, boleh. Silakan, Bu Rati.
Assalamualaikum. Tunggu dulu. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Wulansari. Saya dari UPBJJ Pontianak, Kalimantan Barat, Bu. Kalimantan Barat. Oke, baik. Iya, Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Puguraya. Iya, Kecamatan Rasojaya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rati ya. Panggilannya Bu siapa deh? Bu Rati ya? Ya, saya di sekolah dipanggil Bu Ulan. Hmm, Mohon maaf, Bu. Saya tambahkan sedikit. Saya ya. saat ini sedang mengajar di kelas 1 SD. Oke, di kelas bawah ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ya, salam kenal. Awas kakak, saya. Ada lagi yang mau memperkenalkan diri? Sudah semua? Saya Oh, boleh, boleh. Siapa nih? Silakan, Bu Irma. perkenalkan, nama saya Irma Restia Susanti, biasa dipanggil Irma. Saya berasal dari UPBJJ Surakarta. Hmm. Saya mengajar di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Asal saya dari Sragen, biasa dipanggil Irma. Oh, oke. Ya, Terima kasih. Salam kenal, Bu Irma. Deket nih. Saya di ya, Semarang, Bu ya. Bu Irma di iya, Sragen ya. Oke, iya. baik. Terima kasih. Eh, ya, ini ternyata kita seantero Nusantara ya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Gitu, alhamdulillah kita bisa ditemukan di dalam satu kelas ya, praktikum IPA di SD. Baik, terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Untuk pertemuan kita hari ini, saya akan menjelaskan seperti apa sih pelaksanaan praktikum IPA di SD ini ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini, sebentar. Ya, sebenarnya mata kuliah praktikum IPA di SD ini, saya yakin teman-teman sudah membuka di e-learningnya ya. Saya akan menyampaikan, saya akan share screen sebentar. Screen. Ya. Baik, teman-teman, jadi ini seperti ini ya. Eh, di mata kuliah IPA di SD ini, ya, di mata kuliah IPA di SD sudah kelihatan teman-teman untuk screen saya? Baik, Sudah, Bu. ya. Jadi mata kuliah IPA di praktikum IPA di SD ya, maaf. Kalau IPA di SD itu teorinya. Praktikum IPA di SD ini merupakan mata kuliah praktik bobotnya 3 SKS. Nah, teman-teman silakan dibaca lagi di bagian pendahuluan dengan detail bahwa pada mata kuliah ini berarti teman-teman harus melakukan praktikum sendiri. Siapa nanti yang akan divideokan? Tentu saja adalah teman-teman saat melakukan praktikum ya, bukan peserta didik ya, tetapi Anda di saat melakukan praktikum. Nah, untuk mata kuliah ini nanti Anda wajib untuk menyusun yang namanya laporan kegiatan praktikum. Untuk penilaiannya ya, ini sudah dijelaskan di bagian pendahuluan. Untuk LKP atau laporan itu 50%, diskusi 30%, dan kehadiran 20%. Nah, kalau teman-teman di diskusi itu tidak lengkap, maka nanti LKP-nya atau nilai akhirnya itu juga kemungkinan nilainya kurang baik ya. Jadi tolong teman-teman bisa hadir pada setiap sesi, aktif untuk mengisi kolom diskusi dan mengerjakan laporan kegiatan praktikumnya dengan detail, begitu ya, untuk setiap sesinya. Nah, jadi nanti di bagian LKP, teman-teman, nanti saya akan jelaskan kemudian ya. Nah, pada mata kuliah praktikum IPA di SD ini nanti ada 14 praktikum. 14 praktikum ya. Ada dua jenis praktikum. Yang pertama adalah praktikum bimbingan dan praktikum mandiri. Praktikum bimbingan itu nanti totalnya ada 10 kegiatan. Sementara untuk kegiatan praktikum mandiri ada yang wajib dilaksanakan ada 4 kegiatan ya. Nah, untuk praktikum bimbingan yang hitam-hitam ini teman-teman yang di bold itu wajib dilakukan tanpa terkecuali ya. Nah, jadi teman-teman tidak bisa memilih. Misalkan ini di modul 1 itu adalah modul makhluk hidup. Kegiatan praktikumnya ada 3. 2 itu bimbingan, yang 1 mandiri. Nah, sebentar, saya mute dulu ya. Bisa minta tolong di mute teman-teman yang
apa namanya? Tidak berkepentingan ya, di-mute dulu ya. Oke. Nah, untuk modul 1 ini kegiatan praktikum atau percobaan bimbingannya wajib dilakukan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu gerak pada tumbuhan dan apa namanya? Kegiatan praktikum 3-nya yaitu pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan makhluk hidup untuk tumbuhan dan hewan ini juga wajib dilakukan. Sementara untuk yang mandiri ya, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, contohnya simbiosis. Saya suka biologi, maka saya akan melakukannya. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan juga tidak masalah. Nah, mandiri itu boleh memilih. Ada beberapa jenis kegiatan praktikum ya. Contohnya ada simbiosis, kemudian KP3 ini ada pencernaan makanan, gaya, gitu ya. Kemudian ada pesawat sederhana, perubahan wujud zat, perpindahan dan pertukaran panas ya. Kemudian ada perubahan panas pada suatu zat. Nah, ini teman-teman boleh pilih 4 kegiatan praktikum yang mandiri ya. 2 wajib dari biologi dan 2 lagi dari fisika. Ya, boleh pilih 4. Oke. Tapi kalau yang bimbingan, saya sekali lagi tegaskan, wajib dilaksanakan. Nah, kalau teman-teman mengalami kendala, maka silakan bisa bertanya kepada saya. Ya. Kegiatan praktikumnya apa saja? Kegiatan praktikum yang wajib dilakukan, yang bimbingan, yang pertama adalah KP1. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu gerak pada tumbuhan. KP3 yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Kemudian untuk modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya, KP1 adalah ekosistem, ekosistem darat. Kemudian KP2, pencemaran lingkungan, ya, yaitu pengaruh deterjen pada perkecambahan. Ya. Kemudian, nah untuk modul 1 dan modul 2 ini wajib dilaporkan atau diunggah nanti laporannya pada sesi ketiga. Berarti 2 minggu lagi gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kegiatan praktikum yang wajib dilakukan. Ya. Kemudian di sesi selanjutnya nanti 4 dan 5, teman-teman wajib melaksanakan 2 kegiatan praktikum bimbingan. Yang pertama ada KP1, yaitu jenis zat dalam makanan. KP2, uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Dan juga pada modul 4, yaitu mekanika, kegiatan praktikum 2-nya adalah gerak. Nah, ini yang bimbingan ya. Silakan teman-teman wajib melaksanakan 2 ini. Kemudian nanti untuk yang mandiri, mulai dari pencernaan makanan, gaya, pesawat sederhana, perubahan sampai ke pesawat sederhana, boleh dipilih ya. Kemudian juga sampai ya itu saja teman-teman. Maaf, untuk sesi kelima sampai dengan jenis dan bentuk gelombang ya. Ini bimbingan. Yang ini wajib ya. Silakan. Kemudian di sesi ke-7 ya berarti yang wajib dikumpulkan nanti ada 1, 2, 3 dan ada 3. 1, 2, 3 ya. Ini wajib dikumpulkan yaitu laporan. Laporan kegiatan praktikum untuk kegiatan praktikum sifat cahaya, lensa cembung dan cermin cekung, kelistrikan ya, itu yang wajib dilaksanakan. Nah, sementara di sesi ke-7 nanti teman-teman juga akan melaksanakan penilaian terhadap saya, kinerja tutor, dan mengumpulkan pembahasan dan kesimpulan umum. Nah, ini mulai dari kegiatan di modul 1 sampai modul ke-9 itu silakan dibuat resumenya ya, pembahasan dan kesimpulan umum. Oke. Baik. Selanjutnya, teman-teman, oke, dari sini dulu untuk jenis praktikum dan juga nama-nama percobaannya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Ibu, Ya, silakan. izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Mohon maaf, Bu. Berarti ini yang kegiatan praktikum KP1, KP2, KP3 ini berarti itu dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 ya, Bu ya. Betul. Jadi semuanya dikumpul.
semuanya dikumpulkan di sesi ketiga. Ya, sampai dengan ada modul 1 dan modul 2 ya. Di sesi 3 ada modul 1 dan modul 2. Dilihat di tabelnya ini ya. Oke. Iya, Oke. Nah, ini yang wajib berarti dilakukan. Ya. berarti 4 Bu ya yang harus kita buat ya Bu ya. Di Satu. sesi berapa? Sesi berapa? Sesi Sesi 1 ini yang mana sih Bu? Yang ini KKP 1, KP 2. ya. Nah, sesi 1 silahkan baca di sesi 1. Jadi setiap sesi sebenarnya teman-teman nanti boleh melakukan secara langsung boleh ya. Berurutan per sesi juga boleh. Nah, tapi yang wajib dikumpulkan adalah nanti di sesi ketiga, begitu. Di sesi 1 cukup ini, KP1 dan KP2 sudah cukup. Mau ditambah dengan KP3 boleh juga. Tapi mengumpulkannya nanti di sesi ketiga. Begitu ya, Mbak ya? Oh iya. Oke, begitu ya. Maaf Ibu, soalnya saya belum ada buka praktikum IPA, kemarin masih ngerjakan yang lain, banyak tugas kan. Oke, Langsung yang silakan. sesi kedua juga ini ya Bu, sesi kedua ini yang ini kah? Iya, Ada lagi ya Bu ya? sesi kedua mulai dari bimbingan, yang ini ya, pertumbuhan perkembangan. Nah, ini waktunya agak lama. Tolong dikerjakan segera ya, karena pertumbuhan dan perkembangan biasanya butuh waktu sekitar 6 harian. Ya, karena siklus atau daur hidup. Ada tanam-menanam juga. Oh iya. Maaf Ibu, sebelumnya apakah harus ada siswanya atau hanya video kita sendiri? Boleh? Tidak, tidak. Yang wajib adalah adalah Anda sedang melaksanakan praktikum. Siswa tidak perlu dilibatkan, tapi Anda wajib in-frame di dalam video. Bukan foto ya, tapi video saat Anda mengerjakan kegiatan praktikum. Oke, itu belum saya bahas, nanti kita akan masuk ke LKP. Iya. Mohon Sudah? maaf Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Kita masuk ke LKP ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, Ibu teman-teman, ya, silakan. bertanya, Ya. untuk KP3, Mm-mm. judul pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup kan ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, saya lihat di modul itu ada tiga kegiatan praktikum, Bu. Ya, betul, betul. Ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang Tumbuhan, kedua, hewan, ya, atau kan, makhluk hidup. tiga perkembangbiakan tumbuhan. Itu dikerjakan semua, Kak, Bu? Ya, kalau bisa dikerjakan semua. Ya, saya tahu karena teman-teman di sini pasti tugas mata kuliah yang lain banyak ya. Kalau tidak bisa, silahkan memilih 1 atau 2. Ya. Jadi, Karena saya ya, Karena saya terkendala di bagian pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah, Bu. Di sini lalat buahnya susah betul dicari. ya, lalat buah itu bisa dibuat, Mbak. Maksudnya kita cari ya. Yang pertama adalah dengan teman-teman itu aja buah atau jus buah yang manis sekali. Nanti biasanya lalat akan datang, hinggap ke situ kan. Nah, kita tunggu aja di situ, nanti muncul belatung sampai menjadi lalat dewasa. Seperti itu. Tapi memang butuh waktu agak panjang ya. Makanya tadi saya katakan, teman-teman yang untuk KP3 tidak bisa mendadak. Untuk yang ini, pertumbuhan perkembangan, entah itu tumbuhan maupun hewan, kita butuh waktu. Ya, tidak bisa sehari 2 hari selesai. Begitu ya? Begitu, Mbak? Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, ada lagi kah? Kalau tidak kita pindah ke LKP. Bu, Ya, saya Bu, ya, silakan. saya kurang paham dengan yang ciri-ciri makhluk hidup apa namanya gerak pada tumbuhan. Saya baru buat praktikumnya Bu yang itu Bu, kecamba kacang merah Bu. Hmm. Bagaimana itu ya Bu? Ya, betul. Nah, tadi saya katakan untuk KP3 kan ada beberapa kegiatan. Kalau memang memungkinkan waktunya mengerjakan semua, silakan dikerjakan semua. Tetapi kalau tidak, pilih aja salah satu atau salah 2. Ya, yang jelas teman-teman sudah bisa memberikan penjelasan. Oh ini loh pertumbuhan dan perkembangan itu seperti ini, begitu. Bisa dipahami ya? Karena saya tahu di modul itu banyak kegiatannya gitu ya, walaupun tulisannya KP-nya hanya 1, tapi ternyata banyak kegiatannya. Ya, boleh silakan. Begitu? Gitu ya. Jadi itu dikumpul di sesi 3 gitu Bu. Iya, betul di sesi 3. Gerak pada tumbuhan itu Bu. Iya, semuanya. Ini modul 1 dan modul 2. Ini kan ada Oh. beberapa modul dan silakan dibaca lagi ya. Teman-teman jangan, karena ini adalah tutorial online ya.
maka silakan teman-teman mencermati dengan seksama. Saya tidak bisa setiap saat hadir di hadapan teman-teman kan ya. Maka silakan dibaca dengan cermat setiap panduan yang ada maupun yang ada di e-learning. Begitu ya. Oke, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Bu, saya Bu, mau tanya Bu. ya silakan. Ini kan di sesi 1 itu KP1, KP2 yang bimbingan, ada yang mandiri. Nah, yang bimbingan itu wajib kita lakukan, tapi yang mandiri iya. Nah, tadi saya sudah jelaskan kan, mandiri kan banyak pilihannya ya. Maka nanti Ya. silakan memilih. Saya tidak wajib, tapi boleh pilih. Maka nanti, tapi simbiosis ini gampang sih. Menurut saya gampang. Tapi kalau mau dilakukan boleh, tidak pun juga boleh. Tapi nanti harus ada 2 praktikum biologi, 2 praktikum fisika. Ya, begitu ya. Berarti misal di sesi ketiga ini kan ada 3 bimbingan, 1 mandiri. Berarti itu dilakukan semuanya. Kemudian yang sesi kelima itu ada beberapa mandiri, itu dipilih salah satu atau salah 2 nggih? Betul, gitu. Ya, betul. Ya. Ya, begitu ya. Jadi tidak semua yang mandiri ya, Bu ya? Yang mandiri hanya 4 ya, 2 biologi, 2 fisika. Oke. Baik, saya lanjutkan ya, biar nanti kalau ada pertanyaan yang sama kita skip dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, dari kegiatan-kegiatan ini jangan lupa divideokan ya. Teman-teman pakai tripod atau minta tolong siapa gitu teman untuk memvideokan ya. Jadi videonya nanti durasinya 3-5 menit cukup. Tapi bukan kumpulan dari foto, tapi kumpulan dari rekaman Anda melakukan kegiatan. Tolong digarisbawahi ya, video bukan kumpulan foto, tapi rangkaian kegiatan praktikum Anda. Nah, kemudian dari hasil praktikum itu nanti silakan dituliskan dalam laporan kegiatan praktikum. Template-nya bisa di-download ya. Di bagian e-learning, di bagian pendahuluan ini ada tulisannya. Nah, ini ya, laporan kegiatan praktikum. Ini silakan diklik dan di-download. Hasilnya seperti ini. Nanti laporan Anda wajib dituliskan di sini. Tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh kurang. Data, ini nanti data tutor saya, data saya selaku tutor akan saya berikan. Kemudian, nah ini laporannya ya. Sistematikanya yang pertama ada lembar data wajib diisi, lembar kesediaan ya, itu wajib ditandatangani. Judul percobaan, ini harus diganti setiap jenis percobaan ya, percobaannya apa gitu. Kemudian tujuan percobaan, ini bisa dicek di modul ya. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya bisa dilihat di modul. Landasan teori. Nah, kalau landasan teori, ini silahkan antara modul ditambah dari sumber referensi luar ya. Dari buku atau dari artikel jurnal. Nah, ini landasan teori semakin banyak semakin bagus. Prosedur percobaan silakan baca di modul ya. Hasil pengamatan ini nanti ada tabelnya. Setiap kegiatan pasti tabel kegiatannya berbeda. Maka cek lagi di modulnya ya. Setiap modul pasti berbeda-beda. Karena banyak kegiatan, maka saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Jawab setiap pertanyaannya, skornya nanti ada 15. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan itu semakin rinci, semakin bagus ya. Jadi teman-teman, pembahasan itu bukan hanya sekedar membaca hasil pengamatan, tapi membandingkannya dengan landasan teori ya. Sekali lagi, pembahasan bukan sekedar membaca hasil pengamatan, tetapi membandingkan hasil dengan landasan teori, sesuai atau tidak. Benar nggak simbiosis? Ini adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis antara kerbau dengan burung jalak, benar nggak? Itu adalah simbiosis mutualisme, misalkan begitu ya. Baru setelah itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berarti menjawab tujuan. Kesimpulannya apa? Sesuaikan dengan hasil Anda ya. Setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka wajib menampilkan seluruh referensi yang Anda kutip di bagian laporan ya. Kemudian kesulitannya apa? Nah, kesulitan ini silahkan Anda tuliskan saran dan masukan ya. Kemudian video praktikum. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Link video praktikum wajib dituliskan di LKP. Linknya saja ya. Silakan diupload di YouTube atau Drive juga boleh. Tapi pastikan kalau di Drive
video Anda sudah diberikan akses. Saya jadi kalau mau ngecek gampang, tidak perlu minta akses lagi atau minta izin akses ya. Oke, ini untuk laporan ya. Oke, laporan. Nah, ini silakan nanti diunduh dulu untuk LKP-nya, template-nya ya. Kemudian selain LKP, teman-teman wajib mengerjakan setiap sesinya. Ini contohnya setiap sesi ini ya. Setiap sesi di sini nanti ada sesuatu yang perlu diklik, yaitu bukti kehadiran gitu ya. Dan ini untuk sesi 1 misalkan. Sesi 1 itu kegiatannya adalah KP1 dan KP2 ya. Yang bimbingan wajib dilakukan. Maka nanti silakan dibaca melalui modulnya. Modulnya adanya di mana? Di RBV. Nah, saya akan klik RBV ya. Saya kebetulan sudah masuk. Nah, ini. RBV nanti isinya ini adalah modul praktikumnya. Kita klik yang full text. Kalau teman-teman sudah punya yang versi cetaknya, itu lebih enak lagi ya. Silakan dibaca. Ada yang modul praktikumnya belum dapat? Yang secara cetak sudah dapat semua ya? Oke. Nah, ini untuk kehadiran jangan lupa diisi ya. Kemudian materi-materinya dibaca begitu agar teman-teman paham. Kalau ada file boleh di-download ya. Kemudian forum diskusi teman-teman wajib mengisinya ya. Forum diskusi tadi ada nilainya berapa? 30% ya. Kehadiran 20%. Jadi kalau teman-teman tidak lengkap diskusinya, nanti biasanya nilainya jelek. Nah, diskusi ini hanya bisa dilakukan setiap sesi, tidak bisa mundur. Oke? Tapi kalau LKP ada deadline-nya memang ya. Tapi kalau untuk diskusi silakan aktif setiap sesinya. Nanti setiap diskusi saya akan berikan nilai dan juga balasan begitu. Nah, untuk mengisi diskusi mohon teman-teman sekali lagi gunakan bahasa kalimat sendiri ya. Tidak sekedar copy paste, entah itu dari teman ataupun copy paste dari internet ya. Menggunakan AI juga saya tidak perkenankan. Ya, akan kelihatan sekali dan saya ceknya agak menyeluruh ya. Kalau teman-teman hanya sekedar mengisi seadanya, ya nilainya seadanya. Tapi kalau lengkap, sesuai dengan pertanyaan yang dimau, bahkan mungkin ada referensinya gitu ya, ya itu akan lebih bagus lagi. Kalaupun ada referensinya, teman-teman bukan berarti copy paste ya dari website tersebut, tetapi gunakan kembali bahasa Anda sendiri. Oke. Ya, untuk diskusi seperti itu. Jadi mohon teman-teman yang merasa kemarin dapat nilainya masih kurang, ya entah itu karena copy paste atau AI, mumpung masih ada waktu, silahkan diulangi. Ya, saya akan berikan nilai ulang untuk diskusinya bagi yang nilainya masih rendah. Oke, baik. Itu teman-teman ya untuk diskusi. Nah, setiap kehadiran nanti setiap sesinya pasti teman-teman harus centang ya. Kebetulan ini baru sampai sesi 2, maka sesi yang lain belum bisa dibuka. Kalau saya sudah bisa buka selaku tutor ya, tapi teman-teman belum bisa. Nah, itu tadi sesi 1, kemudian sesi 2 itu kegiatannya apa, Bu? Kegiatannya adalah ini ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalau mau lakukan lagi simbiosis, karena kemarin belum sempat, boleh di sesi 2 ini ya. Sepanjang nanti di sesi 3 sudah bisa dikumpulkan semua. Begitu ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknisnya. Ya. Kemudian nanti setiap praktikum, saya tidak bisa jelaskan satu-satu ya, karena ada 10 kegiatan praktikum nih, panjang banget ya. Kalau teman-teman sudah merasa membaca kegiatan praktikum di setiap modulnya, kalau ada yang ingin tanyakan, silakan langsung chat di grup ya. Mohon di grup saja atau mau japri juga boleh ya, agar saya bisa segera merespon. Menggunakan message di e-learning juga lebih bagus. Ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan LKP. Sudah bisa dipahami kah? Nah, jadi LKP, sekali lagi saya ulangi, LKP bukan hanya berisi video praktikum ya, bukan hanya video praktikum, tapi seluruh hasil dari kegiatan praktikum teman-teman disesuaikan dengan sistematika yang ada. Ya,
Kalau hanya berisi video praktikum, saya pasti akan mengembalikan dan nilainya minimal. Ya. Kalau ada copy paste dari internet dan lain sebagainya, saya akan tahu. Maka tolong teman-teman bijak dalam menggunakan sumber dari internet ya, bukan sekedar kopas. Dan saya juga mempersilahkan teman-teman melakukan praktikum secara berkelompok. Ya, entah itu tutornya sama atau berbeda, tapi boleh dilakukan ya. Panjang mata kuliahnya sama, teman-teman bisa melakukan secara berkelompok, divideokan begitu ya. Kemudian nanti linknya bisa saling sharing. Ya, itu boleh. Dan diperkenankan juga di UT. Begitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Karena waktunya terbatas, saya juga masih ada kegiatan. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi, kita akan bahas lagi next session ya. Saya akan berikan lagi pertemuan melalui Zoom seperti ini. Ya. Sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, silakan. ini Bu terkait dengan kegiatan praktikum yang mau saya tanyakan ini. Untuk KP1 saya sudah mulai melakukan praktikum Bu tentang ini judul percobaannya itu pergerakan pada pertumbuhan putri malu Bu. Ya, oke, gerak pada tumbuhan ya. Mm-mm. Yang mau saya tanyakan ini Bu tentang alat dan bahan itu saya masih bingung Bu nanti yang saya tuliskan apa ya? Oh, alat dan bahan berarti kan sesuai dengan di panduan. Kalau pakai alat berarti apa? Penggaris, alat tulis gitu ya, buku. Ya itu tuliskan saja ya. Kemudian bahannya apa? Ya tumbuhan putri malu. Itu kan alat dan bahan Iya, ya. ya Bu. Sesuaikan dengan yang di panduan dan apa yang Anda lakukan di lapangan. Maka tuliskan aja, ini loh alatnya, ini bahannya. Begitu Bu, ya. Iya, iya Bu. Ya, begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, ada lagi? Saya masih ada Bu, waktu 10 menit lagi, ya, silakan. untuk yang KP1 Bu, ciri-ciri makhluk hidup tentang gerak pada tumbuhan. Untuk gerak geotropisme negatif, dia itu kan kalau di modul menggunakan tanaman kacang merah Bu. Ya, betul, kacang merah. Kalau misalkan diganti dengan kacang hijau itu boleh Kak Bu? Boleh sih sebenarnya Mbak ya, kalau karena apa namanya, menurut saya geotropisme bisa, karena geotropisme itu kan gerak menuju ke bumi ya, ke inti bumi, dan itu bisa. Nah, satu lagi Bu, untuk pertumbuhan perkembangan tumbuhan, kan saya sudah melakukan praktikum. Hmm. Di modul itu ada 5 biji, 5 butir atau 5 sampai 6 butir kacang kan Bu? Hmm. Nah, ketika saya tanam, ternyata yang tumbuh itu hanya 2 butir Bu. Hmm. Saya harus mengulang dari awal lagi atau saya mengukur yang 2 itu tetap? Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman, namanya praktikum apalagi biologi ya, terkait dengan hidup atau tidaknya, tumbuh tidaknya itu eh, apa namanya? Silahkan teman-teman mau seperti apa? Mau dilanjutkan boleh, meneruskan itu juga boleh. Kalau saran saya sih, karena masih ada waktu cukup panjang ya, silahkan diulang ya. Nah, ditambah aja nanti misalkan sebenarnya kan yang dibutuhkan 5. Untuk alternatif, teman-teman nanamnya 10. Ya, untuk cadangan nanti kalau tidak tumbuh semua. Karena kita tidak bisa memastikan semua tumbuhan itu bisa hidup dengan baik ketika kita tumbuh. Ya, caranya gampang nih, kalau biji-bijian, kita rendam dulu di air. Nah, tanaman yang dia itu apa namanya bagus ya, biasanya dia akan turun ke bawah. Nah, kalau yang di atas itu biasanya malah tidak baik. Nah, silakan teman-teman nanti bedakan dulu ya antara biji yang baik dengan yang tidak. Ya, jadi terkait dengan hidupnya. Tapi kalau mau langsung ya, pilih aja 10 biji kacang tanah ya tadi, atau mau pakai kedelai boleh, kacang hijau juga boleh itu 10. Jadi dilebihkan sebagai alternatif manakala nanti tidak bisa tumbuh semua. Begitu ya. Bu, Ya. maaf. Semisal nih, kan yang 2 ini sudah saya tanam. Kemarin Sudah berapa sempat hari? saya kurang lebih 5 hari, 4 sampai Oke. 5 hari. Oh, sudah 5 hari? Sudah tinggi ya Dia berarti? daunnya sudah timbul Bu, sudah tumbuh. Nah, ini makanya tadi mau itu dilaporkan apa adanya boleh, diulangi juga boleh. Ya, tapi nanti kan dituliskan
Dari 5 ternyata yang tumbuh hanya 2. Ya, apa alasannya? Silakan dipaparkan di laporan. Saya tidak ada masalah sebenarnya ya. Berapapun yang tumbuh karena memang keadaan seperti itu. Tapi kan faktor apa yang memengaruhi kok hanya 2 yang tumbuh di antara 5? Nah, itu teman-teman perlu menuliskannya. Begitu? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, di sesi 1 itu kan kita diminta membuat pertanyaan dalam diskusi itu. Hmm. Minimal berapa pertanyaan sih, Bu? Oh, nggak ada minimalnya sih. Silakan ajukan pertanyaan. Tapi Anda bertanya bukan ada yang menjawab loh ya. Ya, jadi Anda bertanya kepada saya karena nanti saya yang jawab gitu. Kemarin Pertanyaan bagaimana itu, Bu? bertanya terkait dengan modul praktikum, maka dibaca dulu modul praktikumnya ya. Apa yang kira-kira Anda belum paham, tanyakan di situ. Oke, Bu. Ya, begitu ya. Oke, baik. Teman-teman, karena waktunya sudah habis, saya masih ada kegiatan lain ya. Mohon maaf tidak bisa lama, karena sebenarnya tadi kan jadwalnya jam 10 ya. Saya sudah, apa namanya, jam 10 tadi bisa. Tapi karena ini jam 1, saya tidak bisa full, begitu. Terima kasih ya banyak atas perhatiannya, teman-teman. Kita jumpa lagi mungkin next ya. Mungkin di sesi-sesi berikutnya setelah teman-teman bisa, apa namanya, sudah mulai mengerjakan kegiatan praktikumnya di tengah-tengah, mungkin hasil 5, begitu ya. Kita akan flashback untuk mengerjakan kegiatan di modul berikutnya. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih, Teman-teman, Bu. ya, sampai Kasih, Bu. nanti saya akan Terima share kasih ya, ini. Bu. Ya, saya akan share di YouTube ya. Nanti linknya saya Ya. akan. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Saya akhiri ya.